masa depan. Ilmu di dada, agama di jiwa, berasas Pancasila. Universitas Mula Warman, harmoni kehidupan. 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Fadli yang telah bersedia memimpin berdoa teman-temannya. Selanjutnya, tadi Bapak sudah mengirimkan link absensi di grup WA kita. Nah, jadi anak-anak Bapak silahkan dibuka grup WA-nya dan diisi link presensinya sehingga nanti Bapak tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Nah, Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan anak-anak Bapak mengisi link absensinya. Bisa dibuka kan? Sudah selesai, Nak? Sudah, Pak. Baiklah. Pada hari ini kita akan melakukan layanan klasikal di mana nanti Bapak akan membahas tentang topik perencanaan karir. Ini Bapak meminta kepada anak-anak Bapak agar semuanya aktif dalam menanggapi dan juga memberikan masukan nantinya agar nanti proses layanan ini tercapai. Dan Bapak ingatkan lagi kepada anak Bapak, selama proses pelayanan Bapak harap kalian kameranya aktif. Jadi kalau yang mau bertanya nanti silakan di-send atau angkat tangannya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sepakat kita melakukan layanan ini? Sepakat, Pak. Sepakat? Pak. Baiklah, kalau sepakat, kenapa Bapak mengambil tema tentang perencanaan karir ini? Karena masih banyak anak-anak Bapak kelas 12, khususnya kelas 12 MMA ini, yang masih belum tahu kemana arah karir mereka nantinya. Nah, maka dari itu Bapak mengambil tema perencanaan arah karir masa depan. Adapun tujuan dari layanan ini, yang pertama tujuan umum, yaitu anak-anak Bapak dapat merencanakan karir masa depannya, sehingga setelah lulus nanti dari SMK, anak-anak Bapak langsung mau kemana pilihan karirnya, apakah bekerja atau kuliah. Selanjutnya, tujuan khusus. Tujuan khusus di sini, anak-anak Bapak nanti dapat menganalisis perencanaan karir masa depan. Yang selanjutnya, anak-anak Bapak dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi karir masa depan. Dan yang terakhir, anak-anak Bapak dapat membentuk langkah-langkah yang dapat menentukan karir masa depan anak-anak Bapak. Paham? Paham, Pak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baiklah, sebelum kita masuk materi, Bapak tayangkan dulu slide-nya ya. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir masa depan. Di sini Bapak tanyakan, apa sih perencanaan karir masa depan itu menurut anak-anak Bapak? Siapa yang bisa menjelaskan? Rahil, Nah, silakan Rahil. perencanaan karir masa depan adalah seperti kita yang nantinya tamat dari SMK, kita mau kemana, ataukah kita mau kerja atau menyambung kuliah. Oke, bagus. Ada lagi anak-anak Bapak? Cinta, Pak. Ya, silakan Cinta. Perencanaan karir merupakan suatu rencana setelah kita tamat atau sekolah ini dengan melihat sejauh mana kita memiliki kemampuan dan minat pada diri kita. Oke, terima kasih Rahil dan Cinta. Nah, sekarang kita lihat ya pengertian karir. Karir ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan.
Di sini dapat kita jelaskan perencanaan karir itu ialah rancangan anak-anak Bapak setelah tamat SMK ini, apakah mau bekerja atau mau lanjut kuliah. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya, pentingnya perencanaan karir masa depan. Yang pertama itu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang. Ada yang tahu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang? Menurut Rahil, seperti pencapaian cita-cita kita, Pak. Misalnya kita ingin menjadi seorang trainer, seorang dokter, atau masa depan yang cerah, Pak. Oke, bagus sekali Lahir. Yang sini Bapak jelaskan sedikit kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang itu di mana anak Bapak nanti memilih suatu pekerjaan atau sekolah lanjutan yang sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak-anak Bapak. Selanjutnya, kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga. Kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga ini, anak-anak Bapak dapat ilmu yang baru, sehingga anak-anak Bapak dapat pengalaman yang berharga. Selanjutnya, kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu faktor internal dan apa itu faktor eksternal? Ulan, Pak. Silakan Ulan. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri kita untuk seperti terjun ke dunia karir, perencanaan karir itu, apakah kita memiliki skill dari dalam diri atau pengetahuan yang mendalam tentang jurusan kita tersebut. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar, seperti jika kita ingin membentuk karir atau terjun ke dunia kerja seperti membentuk usaha, apakah kita memiliki biaya ekonomi yang cukup dan yang tentunya sih Pak support dari orang tua gitu Pak. Itu dari Ulan. Dari anak-anak Bapak yang lain ada? Rahil, Pak. Ya, silakan Rahil. Faktor internal adalah faktor dari kita sendiri, yaitu apakah kita memiliki minat yang tinggi, apakah kita memiliki cita-cita yang ingin kita capai. Faktor eksternal adalah faktor dari dukungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau dari sekolah. Hanya itu, Pak. Baiklah, di sini Bapak sedikit menjelaskan sedikit lagi ya. Faktor internal itu adalah faktor yang bersumber dari dalam diri anak Bapak. Faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah keadaan sosial ekonomi. Kenapa keadaan sosial ekonomi sangat mempengaruhi perencanaan karir anak-anak Bapak? Siapa yang dapat menjelaskan? Ulan, Pak. Ya, silakan Ulan. Karena faktor sosial ekonomi itu sangat berpengaruh dari biaya yang orang tua kita miliki, Pak. Dalam perencanaan karir itu, apakah kita ingin membentuk usaha, otomatis biaya itu sangat diutamakan gitu, Pak. Sama seperti kita ingin juga melanjutkan untuk kuliah, pasti biaya sangat utamakan, Pak. Berarti dapat dikatakan bahwa keadaan sosial ekonomi sangat berpengaruh tentunya. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan karir. Siapa yang ingin membacakan langkah-langkah perencanaan karir ini? Siapa yang bisa membantu Bapak? Ulan, Pak. Silakan Ulan. Rahil, Pak. Langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Yang kedua, tinjaulah bakat dan kemampuan serta minat yang kita miliki. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Yang keempat, kembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Dan yang kelima, ikutilah pendidikan ataupun pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenal perguruan tinggi. Ini Bapak sedikit menjelaskan tentang perguruan tinggi. Yang pertama itu universitas, yang kedua institut, yang ketiga sekolah tinggi, dan yang keempat akademi, dan yang terakhir itu politeknik. Jadi kalau untuk anak Bapak setelah tamat SMK ini, kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, anak Bapak bisa memilih universitas, institut,
sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Tetapi di sini sedikit Bapak tekankan kepada anak-anak Bapak, kalau ingin ke perguruan tinggi, lebih baik anak-anak Bapak mengambil sekolah tinggi dan politeknik. Kenapa? Karena di SMK anak-anak Bapak sudah bergelut di bidang vokasi, praktek. Yang bagusnya anak-anak Bapak ambil otomatis ke sekolah tinggi dan ke politeknik. Kenapa? Karena sekolah tinggi ini merupakan sekolah vokasi dan politeknik juga sekolah vokasi. Yang mana di sini mementingkan praktek terlebih dulu, bukan teori. Kalau universitas dan institut itu berpatokan Teori. pada teori. Paham? Selanjutnya mengenal dunia kerja. Nah, mengenal dunia kerja ini adalah gambaran arah kerja kalian kemana nantinya setelah tamat SMK. Jadi anak-anak Bapak otomatis setelah tamat SMK sudah tahu gambarannya mau kemana. Apakah mau bekerja di luar atau bekerja di sekitaran kota anak-anak Bapak. Itu tergantung dari niat anak-anak Bapak. Sampai di sini paham, Nak? Paham. Nah, masih ada yang bingung gitu. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau iya, mari kita simak video yang akan Bapak tayangkan. Bumi akan kering tanpa hujan. Begitu juga dengan hidup, tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya pasti bisa. Dari video yang Bapak tayang tadi, apa yang dapat kalian ambil maknanya? Di video yang Bapak tayang, apapun yang kita impikan pasti bisa terwujud jika kita melakukannya dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, bahwa apapun itu pasti kita bisa. Itu dari lahir, dari anak Bapak yang lain. Akan Ulan. Setinggi apapun kita bermimpi, walaupun banyak rintangan, tantangannya, karena dari atas dasar tekad, kita akan tetap maju. Untuk dasarnya itu kita jangan lupa atas keimanan kita, meminta kepada Tuhan untuk dipermudahkan segala urusan. Dan walaupun banyak orang yang menjatuhkan harapan dan mimpi kita, kita tetap bertekad maju ke depan, yakin atas tujuan yang akan kita capai. Ya, dari tujuan video yang Bapak putarkan tadi adalah anak-anak Bapak dituntut untuk bermimpi. Bermimpi seperti apa? Bermimpi nanti karir kalian seperti apa nantinya setelah tamat SMK ini. Dengan adanya mimpi ini, otomatis anak-anak Bapak pasti akan ada target dan tujuan yang harus anak-anak Bapak capai nantinya. Paham sampai di sini materi Bapak? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau udah paham, baiklah, Bapak akan mengirimkan link LKPD atau lembar kerja kepada anak-anak Bapak di grup WA. Nah, silahkan anak-anak Bapak kerjakan sampai jam 4 sore. Bapak tunggu sampai jam 4 sore. Berarti lewat dari jam 4 sore, tugas kalian tidak Bapak terima lagi. Paham? Paham, Pak. Baiklah, sebelum kita menutup materi pada pagi hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada kali ini? Rahel mencoba, Pak. Nah, silakan Rahel. Perencanaan karir untuk masa depan adalah rancangan yang kita miliki dari waktu masa sekolah hingga kita tamat. Apakah perencanaan itu kita mau kuliah atau kita melanjutkan ke dunia kerja? Dari anak-anak Bapak yang lain ada yang dapat menyimpulkan? Indri, Ulan, Bayu, Maisha, cukup? Cukup, Pak. Nah, baiklah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk materi minggu depan, Bapak akan membahas tentang bullying. Dan nanti Bapak juga ada mengirim link 2 buah lagi. Silahkan anak-anak Bapak isi ya. Linknya 2 buah lagi. Iya, Pak. Ya, Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu.
Baiklah, pagi hari ini Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.